Nah, yang ini namanya ikan mas. Kalau sembarangan ngerawatnya, nanti dia bisa cepat mati. Loh, kok itu dari tadi mulut sama siripnya terbuka terus? Yang mana? Tuh, jangan-jangan dia mau mati. Ih, iya, bener. Kenapa ya? Kasih makan aja, jangan-jangan ikannya lapar. Ya deh. Ayo makan. Kamu lapar kan? Coba kita tangkap saja ikannya. Jangan-jangan. Tunggu. Ikan emang seperti itu. Itu namanya ikan bernafas dengan insang. Kalau ikan bernapas dengan insang, kita bernapas dengan paru-paru. Kalau kucing bernapas dengan apa? Wah, kalau masalah itu, aku juga nggak tahu. Daripada kita so tahu, padahal kita nggak tahu, lebih baik kita ngeliat tayangan berikut ini. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas. Hewan yang hidup di air seperti ikan bernapas menggunakan insang. Tutup insang dan mulut ikan akan bergerak menutup dan membuka seperti orang berkomat kamit. Itu bertanda ikan sedang bernafas. Hewan yang hidup di darat seperti kelinci dan kucing bernapas menggunakan paru-paru. Di dekat bagian perut kucing dan kelinci akan terlihat mengembang dan mengempis. Itu bertanda kucing dan kelinci sedang bernapas. Ciri makhluk hidup yang lainnya adalah menerima dan menanggapi rangsangan. Mengapa tumbuhan putri malu jika disentuh daunnya akan kuncup? Ya, benar. Daun putri malu menerima rangsangan berupa sentuhan dan rangsangan ini ditanggapi dengan menguncupkan daunnya. Bunga matahari menanggapi rangsangan cahaya sehingga selalu menghadap ke arah matahari. Di pagi hari, bunga matahari mengarah ke timur. Sedangkan di sore hari mengarah ke barat. Bunga matahari tumbuh menghadap arah datangnya sinar matahari.
Teman-teman sudah paham kan tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, menerima, dan menanggapi rangsangan. Teman-teman pasti bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Hubungkan satu dengan yang lainnya. Ya, tepat sekali. Kalian memang pintar. Paru-paru saling berhubungan dengan kucing dan kelinci, karena kucing dan kelinci bernafas menggunakan paru-paru. Insang dan ikan saling berhubungan, karena insang adalah alat pernafasan pada ikan. Pertanyaan berikutnya, gambar manakah yang menerima dan menanggapi rangsangan? Ya, benar. Daun putri malu menerima rangsangan berupa sentuhan dan rangsangan ini ditanggapi dengan menguncupkan daunnya. Nah, teman-teman di rumah emang pintar ya. Sekarang coba jawab pertanyaan ini. Mengapa ayam bisa menanggapi rangsang? Teman-teman, tepat sekali. Ayam bisa menanggapi rangsang karena ayam mempunyai sistem saraf. Kelinci. Coba sini aku pinjam sebentar. Ya nggak Kelinci, mau. kelinciku. Kamu lucu banget sih. Dia malu tuh. Aduh, kasihan belum makan ya. Sini, ternyata kamu penyayang binatang juga ya. Iya, Ngomong-ngomong, makanan kelinci apa sih? makanya kangkung. Kalian tahu tidak kalau kelinci itu hewan herbivora? Herbivora itu kambing kan? Kan kambing makan daun-daunan. Bukan kambing, tapi sapi. Sapi kan makanannya rumput. Hewan herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya kambing, sapi, kuda, dan lain-lain. Karena dia makan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau hewan pemakan daging disebut apa ya? Teman-teman tahu nggak hewan pemakan daging disebut apa? Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Ciri-ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makan. Hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan disebut herbivora. Kelinci disebut hewan herbivora karena kelinci makan kangkung. Kambing juga disebut hewan herbivora karena kambing makan daun-daunan. Kuda disebut hewan herbivora karena kuda makan rumput. Sapi juga disebut hewan herbivora karena sapi juga makan rumput. Hewan yang memakan daging disebut karnivora.
Kucing disebut hewan karnivora karena kucing makan ikan asin. Anjing juga disebut hewan karnivora karena anjing makan daging segar. Makhluk hidup yang memakan daging dan tumbuh-tumbuhan disebut omnivora. Ayam disebut omnivora karena ayam memakan biji-bijian seperti padi, jagung, dan jangkrik. Manusia disebut omnivora karena manusia memakan daging dan sayur-sayuran atau buah-buahan. Nah, teman-teman sudah paham kan tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan makanan. Kalian juga pasti membutuhkan makanan kan? Apakah yang dimaksud dengan herbivora, karnivora, dan omnivora? Kalian juga pasti bisa menjawabnya dengan pertanyaan berikut ini. Sekarang coba pasangkan gambar di samping yang saling berhubungan satu sama lainnya. Ya, tepat sekali. Kalian memang pintar. Herbivora saling berhubungan dengan kelinci, karena kelinci adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Karnivora
adalah saling berhubungan dengan kucing. Karena kucing adalah hewan pemakan daging. Dan omnivora saling berhubungan dengan manusia. Karena manusia pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging. Nah, ini pakaianku saat aku masih bayi. Lucu ya? Iya. Wah, pasti tidak muat lagi ya. Iya. Ini ada foto aku masih bayi. Lucu banget digigit kucing. Ini juga. Semua orang juga pernah jadi bayi. Nggak nyangka ya sekarang kita ada sebesar ini. Itu namanya kita mengalami masa pertumbuhan. Dari bayi ke anak-anak, ke remaja, dewasa, sampai ke orang tua. Makanya, kok sepatuku makin lama makin sempit ya? Berarti aku juga mengalami pertumbuhan dong. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Aku tidak bisa membayangkan kalau aku tua nanti ntar jadi bapak-bapak. Nah, teman-teman di rumah pasti juga pernah mengalami masa pertumbuhan, bukan? Nah, supaya kita lebih tahu lagi tentang pertumbuhan, lebih baik kita lihat tayangan berikut ini. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah tumbuh. Ayam adalah makhluk hidup. Oleh karena itu, ayam mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ayam berupa bertambahnya ukuran, tinggi, dan berat badan ayam. Manusia mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan manusia dapat dilihat dari bayi menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan kemudian menjadi tua. Ada berapa jumlah anak ayamnya? Ada 4, masih pada kecil-kecil ya. Kelihatannya masih pada lemas. Iya, lucu-lucu. Hati-hati. Itu ada telur yang belum netes. Nanti induknya galak loh. Kalau ayam berkembang biak dengan bertelur. Tapi kalau kucing berkembang biak dengan beranak. Apalagi ya hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Supaya kita lebih tahu, yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah berkembang biak.
Salah satu cara berkembang biak pada hewan adalah dengan bertelur. Cara berkembang biak yang lain pada hewan adalah dengan beranak. Nah teman-teman, pasti teman-teman udah paham kan tentang cara berkembang biak hewan? Nah kalau gitu jawab ya pertanyaan berikut ini. Sekarang coba pasangkan gambar di samping yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya, tepat sekali. Kalian memang pintar. Beranak saling berhubungan dengan kucing dan kelinci. Karena kucing dan kelinci berkembang biak dengan cara beranak. Ya, waktunya udah habis teman-teman. Tapi kalian gak usah khawatir, karena di episode selanjutnya kalian akan bertemu lagi dengan kami. Dadah! Dadah! Di dunia kita semua cemerlang. Dunia anak karakter, dunia kita berpetualang setiap saat, dapati pengalaman banyak manfaat. Ayo kawan ke dunia kita, hati mantap, riang gembira. Ayo kawan kita berkumpul, belajar dan bermain di dunia kita. Belajar dan bermain di dunia kita. Ayo ke dunia